akuntansi perpajakan dengan NIM 18020056. Saya dari kelas AP 6A. Yang pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Jawabannya, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasil ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, adapun hubungan auditing dengan akuntansi, yaitu auditing berhubungan erat dengan akuntansi yang menjelaskan bahwa auditor adalah akuntan, tapi auditing bukanlah bagian dari auditing. Hubungan akunting dengan auditing sangatlah dekat, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan. Nah, alasan mengapa entitas perlu diaudit? Karena laporan keuangan yang ada di sebuah perusahaan atau di instansi perlu diaudit untuk mengetahui kondisi perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit akan memberikan informasi mengenai kewajaran penyajian terhadap laporan keuangan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau tidak sesuai? Audit merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan, dan audit dilakukan oleh akuntan publik yang independen. Nomor 2, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jawabannya, 1. Jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tersebut mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan dan kesalahan. Nah, yang nomor 2 itu adalah jasa non-auditasi. Itu adalah jasa yang merupakan jasa yang dimana sang akuntan publik tidak memberikan opini ringkasan mengenai temuan keyakinan negatif ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jawabannya, 1. Laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku membuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar. Dalam hal ini, yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas suatu laporan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nomor 2, laporan audit standar. Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asersi manajemen atas pengendalian internal wajar dan material. Yang ketiga, laporan audit keuangan. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Nah, adapun apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang keempat, opini tidak wajar. Yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti yang dijelaskan dalam SA 200. Jawabannya, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam hal yang material sesuai dengan suatu perangkat pelaporan keuangan yang berlaku, melaporkan atas keuangan dalam mengkomunikasikan
berdasarkan temuan auditor. Nah, nomor selanjutnya dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelas pernyataan berikut. Jawabannya adalah standar audit 200 mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan berdasarkan SA. Secara umum SA 200 menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang direncanakan untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, auditor independen disebut sebagai auditor. SA mengharuskan auditor memelihara skeptisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit di antara mencakup, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian internal entitas. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang mencakup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material melalui perencanaan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko yang dinilai di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Nah, nomor selanjutnya, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Manajemen dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan bersama. Nah, di sini ada klien, individu yang bertanggung jawab atas entitas, anggota manajemen, atau individu lain. Tanggung jawab manajemen untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Nah, di sini manajemen perusahaan mempunyai pengetahuan yang lebih dalam tentang transaksi perusahaan serta aktivitas kewajiban dan aktivitas terkait. Ketimbang auditor, tanggung jawab manajemen adalah kewajaran penyajian arsesi laporan keuangan yang berkaitan dengan untuk menentukan penyajian dan pengungkapan yang dianggap perlu di dalam perusahaan tersebut. Nomor selanjutnya, jelaskan tentang arsesi manajemen sesuai dengan SA 315. Di sini saya akan menjelaskan arsesi menurut ISA 315 4A adalah prestasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang memungkinkan terjadi. Arsesi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi apapun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Ini akan dipakai di setiap perusahaan. Nah, nomor selanjutnya, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Nah, yang pertama adalah membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasikan dan mengolah berkaitan penugasan audit dengan baik sehingga berikatan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim
atau tim audit yang meneladani atas pekerjaan mereka. Yang kelima, membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapan audit yang kita harus terapkan di dalam perusahaan, yaitu penerimaan klien dan pembuatan perencanaan awal audit, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang klien, menilai risiko bidang klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materi dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko intelijen, memahami pengendalian internal dalam menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko pengendalian, menyusun strategi audit keseluruhan dalam program audit. Nah, di sini ada kata-kata ini harus diterapkan di sebuah perusahaan untuk kemudian perencanaan audit. Jelaskan tentang prosedur audit dan kendala bukti audit. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Auditor perlu menggunakan pertimbangan proporsional mereka untuk merencanakan prosedur audit yang sesuai untuk memeriksa risiko yang dinilai. Selain itu, berbagai jenis prosedur audit biasanya didasarkan pada jenis bukti audit yang diinginkan diperoleh auditor. Di sini ada untuk memperoleh bukti audit yang hamil. Informasi yang dihasilkan oleh entitas yang akan digunakan untuk melaksanakan prosedur audit harus cukup lengkap. Selanjutnya, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas dan bukti audit. Nah, jawabannya, materialitas kemudian menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecakupan bukti audit yang ia butuhkan. Kecakupan bukti audit tersebut akan sangat mempengaruhi besarnya potensi kesalahan dalam membuat kesimpulan atas penyajian laporan yang audit. Potensi kesalahan tersebut yang digambarkan sebagai risiko audit. Nah, di sini ada beberapa bagaimana tentang hubungan antara materialitas bukti audit dan risiko audit adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini, jika menginginkan risiko audit konstan, sedangkan tingkat materialitas dikurangi, maka materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas dan bukti audit. Materialitas kemudian menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecakupan bukti audit yang dibutuhkan. Kecakupan bukti audit tersebut akan sangat mempengaruhi besarnya potensi kesalahan dalam membuat kesimpulan atas penyajian laporan audit. Ada ilustrasi tentang bagaimana hubungan antara materialitas bukti audit dan risiko audit adalah sebagai berikut. Jika menginginkan risiko audit konstan sedangkan tingkat materialitas dikurangi, maka bukti audit dikurangi atau diperbanyak. Jika mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit akan meningkat. Jika mengingat risiko audit berkurang atau rendah, maka ada beberapa alternatif di antara menaikkan tingkat materialitas dan mempertahankan bukti audit, menambahkan jumlah bukti audit dan mempertahankan tingkat materialitas atau meningkatkan jumlah bukti audit dan tingkat materialitas secara bersamaan. Selanjutnya, jelaskan kaitan level risiko pengendalian. Level risiko deteksi, pengujian pengendalian
Mendeteksi saji material yang ada dalam suatu asersi, suatu rencana tingkat resiko deteksi yang bisa diterima harus ditetapkan untuk setiap asersi laporan keuangan yang disepinikan. Adapun tingkat risiko yang digunakan auditor secara kualitatif atau secara non kuantitatif. Rencana risiko deteksi ditentukan berdasarkan hubungan yang dinyatakan dengan model sebagai berikut. RA adalah risiko audit, RD adalah risiko audit, RP pengendalian, RD risiko prediksi. Nah, bisa dieksploitasi sehingga ada model yang menunjukkan bahwa tingkat risiko audit tertentu yang terkait audit risiko saya sudah menjelaskan. Nah, sini saya akan melihat hubungan antara strategi risiko deteksi audit pendahuluan dan pengujian subjektif. Nah, di sini ada strategi audit pendahuluan, terus risiko deteksi yang direncanakan, memperoleh keyakinan direncanakan, tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Nah, di sini ada pendekatan pengujian, ada tingkat risiko, ada pendekatan pengujian substantif, ada penekanan risiko bawahan dan prosedur negatif. Nah, di sini kalau di bagian sini risiko deteksi itu ada perencanaan atau sangat rendah, sedang atau tinggi, rendah atau sangat rendah, sedang atau sangat tinggi. Kalau di dalam ini memperoleh keyakinan itu ada juga pengujian rencana atas dasar dan saldo, pengujian pengendalian, prosedur analitis, bukti mengetahui risiko bahwa prosedur analitis. Dan disini juga ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Ada tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang lebih rendah, tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang lebih rendah. Begitulah hubungan antara strategi risiko deteksi audit dan pengujian. Nomor selanjutnya yaitu jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Nah, jawabannya independensi adalah sikap yang memihak kepada klien sebelum melakukan pengauditan. Nah, di sini adalah auditor harus memperhatikan hal-hal di bawah ini, yaitu mengidentifikasi ancaman terhadap independensi, baru mengevaluasi dari ancaman yang terindependensi kayak gitu, terus menerapkan pengamanan gitu kan, supaya kayak mengurangi atau menghilangkan ancaman yang diterima. Nah, keadaan atau hubungan yang dapat mengancam independensi adalah kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien yang diaudit, pinjaman atau jaminan dari klien, hubungan bisnis klien, hubungan kerja dengan klien penugasan. Sementara oleh KAP pernah bekerja pada klien audit, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, penjabat, hubungan keluarga dan hubungan pribadi, hubungan yang berlangsung lama dengan prosedur klien atau imbalan hadiah kerabat tambahan. Nah, ini nomor yang terakhir. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Ada beberapa hal yang dipakai seorang audit itu untuk melakukan pengujian pengendalian. Seperti yang kita lihat, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien gitu. Kayak kita tuh nanya dulu kan sama karyawannya. Terus pengamatan terhadap karyawan klien dan melaksanakan tugasnya. Terus kita tuh mengamat kayak mana sih kerja klien di karyawan klien ini, baru kita tuh kayak kalau ya udah oke, ya berarti yaudahlah ini tugasnya ini ya. Terus yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan dan laporan. Dia tuh kayak melakukan kayak inspeksi tuh kayak rutin lah, mengecek dia tuh kayak gimana dia mengerjakan catatannya, catatan tentang laporan keuangan gitu di perusahaan kita. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian auditor. Kita tuh harus kayak mengulang-ulang kalau kayak di laporan keuangan itu kan.
kalau kami akuntansi itu harus kayak teliti gitu, lihat ini sebelah kiri sebelah kanan udah pas atau belum, biar ke bawahnya itu biar mendapatkan hasil yang balance kayak gitu. Nah, dengan pengujian pengendalian yang dilakukan pada audit, persediaan atau sediaan mampu membuat auditor untuk membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asumsi laporan keuangan. Nah, kalau kita kayak nggak teliti kan, jadi auditor itu jadi kayak dapat apa ya aku bilang ya, dapat kerjaan tambahan lah kayak gitu, karena kan laporan keuangan ini harus teliti kayak gitu. Jadi kalau kita mau mencari karyawan itu memang harus yang ada potensinya untuk mengusung laporan keuangan. Nah, di sini kan pengujian pengendalian itu yang dilakukan oleh auditor untuk juga diharapkan mampu mengungkapkan dan mencegah kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh seseorang. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai diskusi dengan auditor lainnya.